welcome to my channel. I'm Nada, sama kayak nama channel aku. I'm Nada. Pertama-tama aku mau ucapin selamat beraktivitas, selamat beraktivitas keluar kembali. Yang tadinya awalnya online, serba online, entah itu sekolah, entah itu kuliah, entah itu kerja, semua serba online. Bahkan mau pergi kemana pun harus beli tiketnya dulu lah, harus gimana pasti kan ribet ya kan. Nah tapi dengar-dengar nih sekarang kan DKI Jakarta udah masuk zona hijau, jadi ya orang-orang udah mulai bekerja kembali, mulai beraktivitas kembali pastinya, udah jadi offline, jadi pastinya udah mulai beraktivitas. Dan juga dampak dari corona ini juga banyak ya kan, dari beberapa negara juga sempat penurunan perekonomian, terus juga usaha-usaha kecil juga kena dampaknya, banyak yang bangkrut, banyak yang gulung tikar dan lain sebagainya macamnya. Nah makanya dari itu di awal yang hari yang baru, hari yang cerah ya kan, dimana mulai ada semangat baru, keinginan baru, dan cita-cita yang baru. Maka dari itu kita harus tetap melakukan, tetap ikutin program dari pemerintah, yaitu jangan lupa pakai masker, terus jangan lupa bawa sanitizer, terus jangan berkerumun, dan kalau memang tidak memiliki tujuan yang benar-benar penting, gak usah keluar. Karena ya walaupun sekarang udah mulai back to normal, tapi kita kan gak pernah tahu nih di tahun yang akan datang tuh akan apa yang terjadi. Jadi kita harus bersiap-siap, harus bisa jaga diri juga, oke? Nah, sebagai konten pertama aku sempat bingung kan mau konten apa, dan akhirnya aku kepikiran kalau aku kan tertarik nih yang namanya manhwa, webtoon, manga, terus juga dan manhwa. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk memberikan informasi yang menarik banget nih, karena bagi yang para penggemar baca manga atau manhwa atau baca webtoon ini penting sih, karena sekarang tuh kan banyak nih manhwa dan webtoon yang bagus-bagus, dan tapi kebanyakan dari itu juga ada yang zong juga, yang artinya ceritanya nggak bosenin, artinya kurang bagus, ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Dan akhirnya aku mau kasih tahu kalian rekomendasi manhwa atau webtoon yang wajib dibaca dengan genre isekai, fantasi, reinkarnasi. Nah, apa aja? Yang pertama itu ada What is Meant to Be You. Kenapa sih What is Meant to Be You? Karena yang pertama, kalau dari artnya, aku rasa ini artnya bagus, cantik, elegan, estetik juga, dan lebih apa ya, lebih gambarnya tuh lebih ke kalem gitu ya kan. Nah untuk yang kedua, alasan yang kedua adalah jalan ceritanya itu yang menarik ya kan, menarik, terus nggak bikin bosen, dan walaupun emang sih alurnya sad, tapi nggak bikin bosen. Dan juga ceritanya juga sedikit rumit dan complicated, tapi ini nggak bikin kalian kayak ih males banget bacanya. Akhirnya nggak sampai kayak gitu kok. Dan ya, kalau cerita soal main leadnya mungkin little bit ngeselin, tapi kalian harus baca sih, karena bikin gregetan juga sih. Pokoknya harus baca ya kan. Nah, yang ketiga itu ada alurnya itu cepat, terus to the point ya kan, jadi ya kalian nggak bakal ngerasa bosan. Nah, yang kedua itu ada flower dancer the wind sings. Oke. Emang judulnya agak rumit ya sebenarnya, dan bener-bener apa ya, rumit gitu ya judulnya. Tapi kalau lihat dari judulnya ini kayak kelihatan kayak romance gitu ya kan, tapi ternyata tidak seperti itu kawan-kawanku. Kenapa aku bilang gitu? Yang pertama, artnya itu menurut aku cantik, elegan, ya yang normally general umumnya sih cantik sih ya, kelihatan kayak bangsawan gitu ya kan, orang bangsawan. Terus yang kedua ini yang bikin menarik ceritanya, yang bikin aku tertarik untuk baca ini adalah ceritanya. Karena yang pertama, ceritanya itu lebih
lebih bercerita tentang dimana perjalanan kita ke fase dewasa, ya kan. Dan ditambah lagi nih romansnya tuh dikit banget, jadi ini lebih gimana cara seorang ibu membimbing keluarganya. Jadi ini benar-benar banyak banget sih pesan yang kita bisa ambil dari cerita ini, dari manhwa ini. Terus juga karakter-karakternya juga keren-keren, jadi akhirnya buat suatu manhwa itu jadi bagus gitu. Dan yang bikin aku senang ini kan banyak nih pesan-pesan yang bisa diambil, apalagi kalian yang udah ready to married, jadi ini bisa buat tontonan, buat advice kalian nanti keluarga kalian tuh mau kayak gimana gitu. Dan ya, alurnya cepat, to the point, dan yang pastinya kalian harus baca sih. Menurut aku ini wajib banget dibaca, karena aku bener sesuka itu sama manhwa ini, dan sampai sekarang aku masih nungguin chapternya. Dan chapternya udah banyak, jadi kalian udah nggak perlu nungguin lagi tuh, nabung lagi buat baca. Oke, nah yang ketiga itu My Life as Internet Novel, atau kalau biasanya disingkat itu Law Inso kalau nggak salah ya, Law Inso. Nah, Law Inso ini genrenya tuh lebih ke school life, friendship, ya kan. Tapi walaupun dia school life friendship, dia masih ada fantasinya, karena ini adalah kayak semacam time machine gitu, kayak perubahan waktu gitu. Jadi kayak waktu ke waktu gitu, kayak penjelajah waktu gitu, ya kan. Nah, pertama itu menurut aku dari artnya itu sebenarnya sih simple, sederhana, terus juga nggak terlalu wow banget sih, kayak udah kayak manhwa manhwa atau webtoon Korea yang normalnya kayak gimana sekolah gitu. Yang kedua yang menarik adalah jalan ceritanya, ini lebih menurut aku ya lebih ke pertemanannya sih, karena pertemanan ini menurut aku kental banget sih, karena bener-bener kayak romansnya dikit tapi lebih ke mendepankan pertemanannya gitu. Dan apa ya, aku ngerasa aku lebih, kalau kalian yang suka school life yang lebih persahabatan, mungkin kalian harus baca ini, karena karena nih ya, walaupun chapter udah hampir 110 atau 105 gitu, tapi tetap gak ngebosenin, karena emang ceritanya bagus, dan setiap karakternya tuh ketika lagi berkomunikasi tuh bener-bener kayak on point, terus juga bagus juga. Jadi ya aku rekomendasi ini sih. Terus keempat ini adalah favorit aku dari kapan tahu, bahkan udah favorit aku deh pokoknya nih, bener-bener terfavorit aku, yaitu apa, The Way Protect Female Older Brother, atau bahasa Indonesia itu cara melindungi adik laki-laki, saudara laki-laki yang lebih tua, ya kan. Nah, The Way the Protect Family ini, nah kenapa aku bilang ini favoritnya karena yang pertama, kalian mungkin bukan tertarik sama ceritanya sih, kalian bakal tertarik sama artnya, karena dari semua yang aku udah sebutin ya, rekomendasi yang aku udah sebutin dari beberapa itu, aku lebih suka sama ini, The Way the Protect ini, karena yang pertama artnya itu bagus banget, bener-bener kayak aku nggak ngerti, bener-bener kayak bling bling gitu loh, bener-bener kayak bener-bener dia itu kelihatan kalau dia tuh anak bangsawan gitu, yang dimana kayak bling bling, shining splendid banget deh, dan artnya bener-bener cantik, pokoknya the best menurut aku. Dan aku makanya referensi banget, kalian tuh bener-bener bakal dimanjain sama karya artnya yang bener-bener kayak ini kelihatan banget dia tuh kayak orang kaya, orang bangsawan yang bener-bener cantik. Wah, udah aku nggak bisa lagi ngomong apa-apa soal artnya, oke? Yang kedua, jalan ceritanya. Oke, untuk jalan ceritanya, aku ngerasa jalan ceritanya itu menarik ya, karena ini bener-bener anti mainstream gitu loh. Karena di sini walaupun karakter ini villain, tapi ceritanya tuh bukan gimana perubahan yang tadinya villain jadi hero, jadi heroin, enggak. Ini malah yang tadinya villain berusaha untuk tetap villain untuk bisa menyelamatin dirinya sendiri gitu. Karena ya mungkin spoiler dikit ya, jadi si female ini kan seorang reinkarnasi yang terakhir, yang
mati, akhirnya terakhir kembali menjadi seorang tokoh villain, yang dimana dia tahu kalau tokoh villain ini bakal mati bersama keluarganya yang jahat, keluarga yang jahat. Jadi dia berusaha untuk melindungi dia sama keluarganya, melindungi dia biar dia nggak jatuh mati bersama keluarganya. Dan ditambah lagi ini karakternya tuh, keluarganya tuh bener-bener dark banget sih, bener-bener gelap banget, karena keluarganya tuh keluarga jahat, gimana ini penculikan, pokoknya penculikan, pembunuhan, dan semacam kejahatan, abuse dan lain macamnya. Itu udah bener-bener mereka tuh udah ahli banget, dan mereka udah nggak pandang bulu lagi ngebunuh siapapun, bahkan sama karyawan, sama prajuritnya, sama pembantunya, semua tuh nggak pandang bulu gitu loh. Dan bener-bener kayak lo setelah dikit udah akan langsung ditebas kali lehernya sama majikan lo. Pokoknya jahat banget sih ini. Tapi itu yang bikin menarik sih, karena di sini beda banget sama karakter film-film lainnya yang pernah gue baca. Oke, yang kelima itu adalah Remarried Empress. Jadi pernikahan kembali ratu. Ya mungkin sebenarnya ini Remarried Empress udah pernah ya udah pernah diiklanin sama webtoon. Tapi mungkin bagi kalian yang belum tahu, jadi Remarried Empress ini ceritanya itu sebenarnya artnya tuh sebenarnya lebih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kayak wow banget ya, maksudnya kayak cantik, elegan, ya normally kayak biasa aja ya. Dan yang kedua itu jalan ceritanya sih menurut aku, yang menurut gue tuh yang paling aneh. Nggak aneh sih, maksudnya apa ya, di jalan cerita itu bener-bener kayak ada loh cowok-cowok manipulatif, akhlakless, egois, bener-bener ada gitu. Jadi bener-bener kayak kalian bakal emosi sih, bakal terketan emosi baca cerita ini. Aku saranin kalian baca dengan pikiran yang dingin, hati yang tenang, karena ini bakal emosi sih kalian baca. Yang terakhir itu ada I Become Villain Mother. I Become Villain Mother itu lebih sebenarnya untuk artnya aku rasa tidak terlalu, misalnya nggak terlalu kayak, nggak terlalu bling bling gitu, nggak terlalu shiny itu enggak. Jadi ini lebih ke ya normally kayak ya udah biasa aja gitu. Dan yang kedua ini untuk ceritanya sih menarik, terus juga lucu, terus juga cute juga, karena di sini karakter ibunya tuh sebenarnya tokoh jahat yang dimana sebenarnya soul aslinya si villain ini sebenarnya udah mati dan digantiin sama seorang reinkarnasi cewek yang penyayang banget gitu. Jadi bener-bener kayak bertolak belakang banget sama tubuhnya dia gitu. Dan ditambah lagi dia punya anaknya kan, aduh kan jadi spoiler. Jadi spoiler nanti. Pokoknya gitu ya, pokoknya ceritanya menarik, lucu, bagus deh menurut aku. Tapi aku paling terakhir sih, karena aku mulai nggak terlalu ikutin, cuman masih suka lihat-lihat gitu kalau misalnya ini. Oke, jadi segitu dulu videonya. Gimana? Mungkin ada yang pernah baca ya kan, ada yang udah pernah baca, mungkin ada yang udah baca cuman bosen mungkin, atau ada yang dari semua koleksi aku belum ada yang baca. Mungkin kalian harus coba baca ini, karena dari 1 sampai ke-4 aku masih nungguin berikutnya, kecuali yang ini ya, My Life Internet Novel, karena itu udah ending, udah, jadi kalian gak perlu lagi nabung lagi. Dari semua segitu aja dulu, mungkin segitu aja dulu koleksi aku. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya yang baru-baru, cuman aku nggak terlalu ini sih, cuman ya udahlah. Oke, yang terakhir, jadi aku bakal kasih tahu kalian bahwa ada website atau link yang kalian bisa baca manga, manhwa, webtoon. Kalian bisa baca itu semua secara gratis, dan kalian nggak perlu lagi nungguin 6 hari atau seminggu. Kalian nggak perlu nungguin, ya kan. Dan yang menarik di sini adalah mereka tuh nggak ada iklan ya. Ini menarik banget sih, nggak ada iklan ya. Jadi ya menurut aku bisa lah kalian untuk baca-baca gitu, untuk menghibur diri ya kan. Nah, yang pertama itu ada namanya, yang pertama itu yang favorit aku adalah Bato Dotto atau Bato Dotu.
Oke, aku nggak tahu bacanya apa, tapi kayak Bato.to deh, kayak apa Bato.to itu nggak tahu deh. Pokoknya tulisannya Bato titik TO, ya kan. Nah, itu kalian bisa searching aja, nanti kalian bakal kebuka di websitenya. Tapi pertama-tama kalian bikin akun dulu, karena kalau kalian mau nge-mark itu atau misalnya masukin koleksi, biasanya kalian harus bikin akun dulu, jadi kalian gak bakal ketinggalan sama nanti TLan-TLannya dia. Nah, yang kedua itu ada mangoall.net. Oke, mangoall.net itu ya sebenarnya gratis sih, tapi agak susah sih karena dia agak telat ya untuk rilisannya, mungkin agak lama, tapi well itu gratis sih, jadi kalian bisa coba cari. Tapi hati-hati kalian yang belum 17 tahun, kalian menurut aku sih jangan buka sih. Tapi itu serah kalian, tapi yang jelas aku udah kasih tahu pokoknya Mango All Out Net ya kan. Nah, itu yang ketiga itu ada yang ketiga itu namanya Manhua Scan, tulisannya Manhua Scan. Oke, Manhua Scan yang terakhir itu ya kekurangan dia itu ada iklannya, jadi agak lama gitu, harus nge close. Tapi ya adalah, tapi itu gratis. Dan tapi kelebihannya lagi adalah yang lebih bagus ini, dia tuh rilisnya itu cepet, jadi kalian nggak perlu nunggu lama gitu, karena rilisnya itu cepet, lebih cepet kalian nungguin yang ketiga situs tadi. Tapi ya kalian cuma boleh wajib. Segitu dulu videonya. Semoga kalian suka, dan kalau misalnya ada kata-kata yang kalian kurang ngerti ataupun salah ataupun keliru, mohon dimaafkan karena ini konten pertama, jadi masih kayak gitu pokoknya. Oke, dan see you in next video. Dan kalau kalian suka, kalau kalian suka videonya dan kalian bisa klik like and subscribe, dan kalian boleh banget kok buat komen, karena ini kan konten pertama jadi pasti banyak yang salah. Jadi ya aku buka open kolom komentarnya, jadi kalian langsung aja komentar, dan kalau kalian request apa kalian bisa tulis aja di komentar. Dan ya segitu dulu videonya, dan terima kasih udah yang nonton, dan semoga video aku berguna dan bermanfaat juga. Oke, and see you di next video. Bye bye.